materi yang sudah kelompok 5 jelaskan mengenai teori kognitif Aaron Beck. Nah, jadi teori kognitif Aaron Beck ini tuh berfokus pada bagaimana pola pikir seorang tuh mempengaruhi emosi dan perilakunya. Nah, jadi Aaron Beck itu berprinsip kalau misalnya cenderung menyebabkan berbagai masalah psikologi bakal mempengaruhi emosi dan perilaku ikannya. Diteliti dan dikembangkan oleh Aaron Beck ini tuh akhirnya membuat salah satu pendekatan konseling yaitu kognitif behavioral therapy atau yang biasa kita kenal dengan CBT. Nah, CBT ini tuh menekankan bahwa gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan berasal dari pola pikir yang negatif dan distorsi kognitif. Nah, poin utama dari teori kognitif baik ini tuh yang pertama tuh ada triad kognitif atau kognitif triad di mana tuh orang dengan gangguan depresi cenderung memiliki pola pikir negatif tentang dirinya sendiri atau tentang dunia sekitar. Jadi mereka tuh cenderung memikirkannya tuh dalam pandangan yang negatif. Nah, terus ada skema kognitif, di mana skema kognitif ini tuh keyakinan dasar yang terbentuk dari pengalaman hidup dan membentuk cara seseorang memproses informasi. Jadi jika skema ini itu negatif, nanti itu bakal berpengaruh ke cara mereka berpikir yang cenderung negatif juga. Nah, terus ada distorsi kognitif. Nah, distorsi kognitif ini tuh pola pikir yang keliru dan tidak rasional. Nah, contohnya tuh kayak overgeneralization, di mana si overgeneralization itu menyimpulkan sesuatu secara berlebihan berdasarkan satu kejadian. Terus ada katastrofi di mana berpikir bahwa kita tahu apa yang orang lain pikirkan. Biasanya tuh kayak kita coba menebak-nebak pikiran orang lain misalnya tentang diri kita atau tentang sesuatu, tapi itu tuh cenderung ke hal yang negatif. Terus ada proses otomatis negatif di mana pikiran negatif itu sering muncul secara otomatis dan sulit dikendalikan tanpa intervensi. Sekian sedikit ulasan dari materi kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, uh, saya mau bertanya. Tadi kan Sin sama Muti ya tentang dalam kehidupan, tentang manajemen stres dan cemas. Jadi, kalau misalnya di teori kognitif Aaron Beck ya, bisa nggak sih overthinking tuh termasuk ke dalam uh, salah satu gejala dari manajemen stres dan cemasnya? Apakah dapat dipahami? Terutama jika seseorang tuh terus-menerus mengulang pikiran negatif atau merasa sulit mengambil keputusan karena terlalu memiliki banyak pertimbangan. Nah, jadi kalau menurut teori kognitif Aaron Beck, overthinking ini tuh muncul karena adanya distorsi kognitif. Nah, kayak misalnya tadi overgeneralization di mana individu ini tuh menyimpulkan satu kejadian buruk tuh bakal terjadi semuanya tuh buruk gitu. Misalnya individu ini tuh berpikir kalau misalnya uh, dulu dia nggak ditolak sama suatu perusahaan, dan uh, dia tuh berpikir kalau misalnya dia tuh nggak bakal sukses karena dia tuh ditolak sama perusahaan ini. Terus ada di mind reading di mana si individu itu overthinking kalau dia tuh dianggap atau dicap dengan suatu hal yang buruk oleh orang lain gitu. Misalnya individu ini tuh overthinking kalau misalnya dia tuh bakal dianggap bodoh sama orang lain karena misalnya dia tuh nggak tahu tentang suatu hal. Nah terus tadi kan dijelasin ya kalau misalnya teori kognitif Alan Beck ini tuh bisa diimplementasikan buat manajemen stres dan cemas ini.